Jadi bantuan teman-teman yang masih akan cair sampai dengan minggu ini teman-teman, untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap 4 yang enggak KKS ya, periode September Oktober, dan juga BPNT tahap kelima periode September Oktober, ini bisa dipastikan ini akan cair di bulan. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita bahas lagi mengenai program PKH atau BPNT bantuannya. Dan sekarang sudah minggu akhir untuk bulan September teman-teman. Jadi bantuan apa yang akan cair di minggu ini, dan juga untuk update pencairan PKH BPNT periode 4 dan juga 5 alokasi bulan September dan Oktober yang sudah semakin dekat teman-teman. Jadi kapankah estimasi ini akan dibuka, dicairkan untuk tanggalnya, dan kira-kira bank apa yang akan duluan cair teman-teman. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir, dan juga informasi penting buat teman semua mengenai golongan yang dipastikan juga tidak akan cair untuk bantuan selanjutnya. Jadi buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, program prakerja, dan juga bantuan pemerintah lainnya teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update untuk kalian? Apakah sudah cair semua atau belum? Juga please komen di bawah teman-teman. Jadi sudah like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk bantuan yang akan cair di minggu ini teman-teman ya. Jadi sekarang masih bulan September teman-teman. Dan sekarang ini sudah tanggal 25 teman ya. Cepet banget ya, 25 September, dan ini ada 1 minggu penuh sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September teman-teman. Jadi bantuan teman-teman yang masih akan cair sampai dengan minggu ini teman-teman, yang pertama adalah bantuan PKH dan juga BPNT yang melalui PT Pos teman-teman ya, karena masih ada daerah yang belum penyaluran teman-teman, jadi emang bertahap prosesnya. Jadi kalian tunggu aja, karena ini pun bantuan untuk yang lewat PT Pos ini memang periodenya Juli, Agustus, September, jadi kemungkinan juga mungkin ada beberapa yang baru akan cair di awal Oktober. Tapi semoga saja di akhir September ini sudah banyak, bahkan semua sudah cair, jadi tidak perlu lagi melewati bulan teman-teman, seperti itu. Kemudian bantuan yang juga akan cair adalah bantuan beras 10 kg teman-teman. Ini sudah makin banyak dan makin merata setiap harinya. Jadi juga yang kemarin sudah bersurat undangan, kemungkinan hari ini juga ada pencairan untuk teman-teman semua untuk penjadwalan pengambilan beras per kilogram yang akan diberikan ke 21,3 juta KPM teman-teman. Ini pun juga KPM PKH BPNT juga biasanya akan berhak untuk dapat bantuan ini. Dan ini akan dilakukan selama 3 bulan dari bulan September, Oktober, dan juga November. Jadi setiap bulannya 10 kg teman-teman. Jadi kalau sekarang kalian dapat, bulan depan, bulan Oktober akan dapat lagi, dan sekali lagi di bulan November juga akan dapat bantuan berasnya teman-teman. Total akan dapat 30 kg beras untuk setiap KPM selama 3 bulan ini, seperti itu. Kemudian bantuan lain teman-teman selain bantuan PKH, BPNT, dan juga beras adalah bantuan daging ayam dan juga telur ayam teman ya. Ini untuk 1,4 juta keluarga penerima yang rentan stunting teman-teman. Ini pun juga diberikan selama 3 bulan dari bulan September, Oktober, dan juga November. Jadi buat teman-teman yang emang termasuk keluarga rentan stunting, kalian pun nanti akan dapatkan bantuan ini sebagai bantuan tambahan kalian selain bantuan PKH dan juga BPNT. Jadi total ada 2 bantuan tambahan dari pemerintah teman-teman untuk semua, yaitu bantuan beras per kilogram dan juga bantuan telur dan juga daging ayam teman-teman. Jadi benar-benar dimaksimalkan. Ini pun juga tujuannya untuk menstabilkan harga teman di pasar. Jadi harga beras juga sudah melonjak, berangsur-angsur menurun, dan juga untuk menindaklanjuti atau juga mengantisipasi efek dari badai El Nino yang membuat panen padi itu berkurang, jadi harga pun agar tetap bisa stabil dan kondusif seperti itu ya. Nah, jadi buat bantuan teman-teman semua yang cair ya, ada PKH, BPNT periode Juli, Agustus, September untuk yang lewat PT Pos. Untuk yang KKS saya masih cek teman apakah masih ada yang belum cair. Tapi kalau masih belum cair itu kemungkinannya kecil akan cair karena emang sudah di akhir-akhir September teman-teman. Kecuali emang sudah berubah keterangannya di cek Bansos, mungkin ada harapan, kalau tidak kemungkinan sudah tidak akan dapat bantuan lagi. Lalu ada bantuan beras per kilogram dan juga bantuan telur dan juga daging ayam teman-teman, seperti itu.
Kemudian, untuk golongan-golongan yang dipastikan tidak akan cair lagi teman di periode selanjutnya, untuk bantuan PKH BNT-nya adalah golongan-golongan yang sekarang terdata sebagai ASN, PNS, TNI Polri, jadi sudah benar diketatkan, jadi tidak boleh lagi ASN dapat bantuan dari Kemensos teman-teman. Kemudian juga teman-teman yang punya gaji di atas UMK, UMP, UMR, dan juga terdata di bpjs kerjaan, ini pun juga dipastikan bantuannya tidak akan cair lagi karena dianggap sudah punya gaji tetap, sudah cukup mampu karena sudah bergaji di atas UMK, UMP, UMR teman-teman, seperti itu. Kemudian juga teman-teman yang punya anggota keluarga adalah seorang pekerja yang gajinya sumbernya dari APBN, APBD, contohnya kayak polisi, TNI, Polri, PNS. Jadi tidak cuman si kepala keluarga, tapi kalau anggota keluarga juga ada yang terdata, identifikasi juga bekerja sebagai guru mungkin. Intinya yang bergaji bersumber dari APBN, APBD, ini pun juga tidak akan cair lagi. Jadi memang makin diperketat. Jadi jika ada keluarga yang terdeteksi, itu juga langsung akan diputus teman-teman. Itu juga dengan keluarga yang pensiunan PNS, TNI, Polri, kalau sebelumnya dapat bantuan, sekarang pun juga akan dicabut untuk bantuannya. Jadi semakin ketat dan semakin tepat sasaran nanti harusnya untuk bantuannya. Jadi harusnya nggak ada lagi bantuan yang salah sasaran atau setidaknya mengurangi agar jangan sampai yang sudah mampu, yang sudah punya gaji tetap, itu dapat bantuan lagi agar nanti digantikan oleh emang teman-teman yang sangat membutuhkan, yang emang tidak mampu untuk dapat bantuan baik PKH, BNT dan juga bantuan lainnya dari Kemensos teman seperti itu. Kemudian teman-teman untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap 4 yang KKS ya periode September Oktober dan juga BPNT tahap kelima periode September Oktober ini bisa dipastikan ini akan cair di bulan Oktober teman-teman. Dan untuk tanggalnya ini kemungkinan di tanggal 10 itu paling cepat teman-teman ya. Di tanggal 9 tanggal 9 tanggal 10 Oktober minggu kedua. Karena jika emang proses verifikasi validasi berjalan dengan lancar sampai dengan September sudah selesai, jadi nanti di Oktober itu akan ada perubahan status di 6NG, berubah periodenya. Lalu nanti akan ada proses cek rekening lagi, kemudian SPM baru SP2D. Jadi memang itu butuh sekitar 1-2 minggu. Jadi kalau emang nggak ada halangan, itu maksudnya di minggu kedua sudah ada update teman-teman, atau mungkin juga paling telat itu harusnya di pertengahan Oktober, tanggal 16 sudah juga ada pencairan bertahap. Dan nanti untuk daerahnya, itu ada daerah wilayah 1, 2, dan juga 3. Dan biasanya itu wilayah 2 dulu, baru nanti wilayah 3 dan juga 1 itu menyusul teman-teman. Jadi juga yang belum tahu nih, list wilayah daerah 1, 2, dan juga 3. Kemudian juga untuk banknya kita lihat apakah trennya akan sama kayak sebelumnya, yaitu Bank Mandiri, kemudian baru Bank BNI, lalu Bank BRI, baru terakhir Bank BSI. Semoga nanti bisa cair berdekatan dan nanti baik antara PKH BNT pun juga bisa cair di waktu yang bersamaan teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman juga harus tahu juga untuk jumlah bantuan PKH-nya sekarang berbeda untuk yang KKS karena ini 2 bulan sekali. Jadi kalau ya PT Pos masih 3 bulan, tapi yang KKS itu 12 kali, jadi skemanya akan berubah dan jumlahnya pun agar kalian nanti tidak kaget, terus mungkin juga ada yang bingung mengenai jumlahnya. Ini ada tabel untuk detail setiap komponen antara yang dapat 3 bulan atau 4 bulan dan juga yang 2 bulan sekali karena itu jumlahnya berbeda. Tapi nanti jika total semua sama setahun itu tetap akan sama jumlahnya seperti itu. Jadi ini juga hal penting yang perlu kita semua untuk nanti persiapan kalian pencairan di periode selanjutnya seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, dan juga saya buat konten mengenai question and answer untuk pertanyaan yang paling banyak mengenai program bantuan pemerintah. Sudah juga bahas kemarin teman di part 1-nya. Nanti akan dilihat untuk part 2, part 3, part 4 karena ada 16 komentar yang harus jawab juga untuk menjawab question teman-teman semua. Jadi terus karena banyak info penting, teman juga informasinya dari Dinsos, jadi resmi dan bukan informasi awam seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.